kelihatan belum, Pak? Sudah. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya Vita Anggreni Akili dan rekan saya Sinta Bella akan mempresentasikan tentang Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam pertama. Adapun pembahasannya itu, yang pertama pengertian Al-Quran, yang kedua nama dan sifat Al-Quran, yang ketiga fungsi Al-Quran, yang keempat proses dan cara diturunkannya Al-Quran, dan yang terakhir adab membaca Al-Quran. Yang pertama pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang kata kerjanya adalah qara'a, yaqra'u, yang berarti membaca. Jadi Quran berarti bacaan. Secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada penutup para nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Disampaikan kepada kita secara mutawir dan membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Berdasarkan definisi tadi, jadi ada 5 karakteristik Al-Quran. Yang pertama itu, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan perkataan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu hanya menyampaikan wahyu dari Allah dan juga bukan dari sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya menerima wahyu dan juga bukan perkataan dari manusia biasa. Mereka hanya berkewajiban untuk mengamalkannya. Lalu yang kedua itu, Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kitab yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya ini memiliki nama lain, bukan Al-Quran. Kayak kitab Zabur itu diberikan kepada Nabi Daud, terus kitab Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa, dan kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa. Lalu yang ketiga itu Al-Quran adalah mukjizat. Jadi sepanjang sejarah manusia, dari awal turunnya Al-Quran sampai sekarang dan di masa yang akan datang, nggak ada seorang pun yang dapat menandingi Al-Quran. Lalu yang keempat itu diriwayatkan secara mutawir. Artinya Al-Quran diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang. Periwayatan itu sampai sekarang dilakukan secara berturut-turut sampai sekarang. Lalu yang kelima itu membaca Al-Quran dicatat sebagai amal ibadah. Jadi nggak ada bacaan yang lain yang dianggap sebagai ibadah. Baca-bacaan yang lain itu kalau misalkan kita niatnya baik untuk menuntut ilmu baru dapat pahala kayak gitu. Kemudian ada nama-nama dari Al-Quran. Yang pertama dinamakan Al-Quran sebagaimana Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 9 yang berbunyi Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Dua, dinamakan Al-Furqan sebagaimana Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 1. Tabarak الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.
Yang ketiga dinamakan At-Tanzil sebagaimana Quran surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 192 sampai 193. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. Yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Malaikat Jibril. Yang keempat dinamakan Az-Zikir sebagaimana Quran surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 9. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Yang kelima dinamakan Alkitab sebagaimana Quran surat Ad-Dukhan surat ke-44 ayat 1 sampai dengan 3. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. Artinya, Hamim, demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Selanjutnya, sifat Al-Quran. Selain nama-nama, Al-Quran juga memiliki beberapa sifat yang mulia seperti Nur, Huda, Rahmah, Syifa, Mau'izah, Aziz, Mubarak, Basyir, dan semacamnya. Yang pertama ini sifat Al-Burhan atau bukti kebenaran dan Nur Mubin atau cahaya yang terang seperti yang tercantum pada Quran surat An-Nisa ayat 174. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, atau Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang atau Al-Quran. Lalu yang kedua, sifat Asy-Syifa atau obat dan Ar-Rahmah atau kasih sayang. Seperti yang tercantum pada Quran surat Al-Isra ayat 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Lalu selanjutnya sifat huda atau petunjuk. Seperti pada Quran surat Fussilat ayat 44. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Yang artinya, dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedang Rasulullah adalah orang Arab?
Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh. Fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran dalam agama Islam. Yang pertama ada Al-Huda sebagai petunjuk. Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi manusia. Kandungan Al-Quran juga bersifat universal seperti yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dan itu juga bisa menjadi petunjuk bagi semua orang. Lanjut. Asyifa atau obat. Al-Quran sebagai asyifa ini sebagai obat yang dimaksud adalah dapat menyembuhkan penyakit dalam tubuh manusia. Bukan hanya penyakit fisik, tetapi juga penyakit perasaan manusia, seperti perasaan tidak selalu tenang, kadang merasa marah, iri, dengki, cemas, dan lain-lain. Saat hati seorang terbuka dengan Al-Quran, maka ia dapat mengobati dirinya sendiri, sehingga perasaannya menjadi lebih tenang dan bahagia dengan berada di jalan Allah. Al-Furqan atau pemisah. Pemisah di sini dimaksudkan dapat menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil atau antara yang benar dan yang salah. Al-Mu'izah atau nasihat. Dalam Al-Quran ini terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, dan peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa. Nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya. Lanjut. Fungsi Al-Quran sebagai kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai petunjuk jalan yang lurus. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mana yang salah dan mana yang benar, serta peringatan-peringatan agar terus bertakwa kepada Allah. Yang kedua, merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan nabi-nabi lainnya yang diberikan mukjizat, Al-Quran ini merupakan sumber dari segala sumber hukum dan penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu. Menjelaskan kepribadian manusia. Fungsi Al-Quran ini menjelaskan kepribadian manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya yang ada di bumi. Seperti manusia adalah makhluk yang diberikan akal. Yang terakhir merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu. Yang pertama, ilmu tauhid. Ilmu tauhid merupakan ilmu yang membahas tentang keyakinan dalam agama Islam sehingga dapat memperkuat dan menghilangkan keraguan seseorang. Kedua, ada ilmu hukum. Di ilmu hukum ini terdapat hukum pernikahan, warisan, zakat, dan lain sebagainya. Ada ilmu tasawuf. Ilmu ini untuk mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak dan batin, yang di dalamnya berisi berbagai penjelasan mengenai hukum dan tata cara yang Islam ajarkan untuk menjalani kehidupan di dunia. Ada ilmu filsafat Islam. Filsafat Islam adalah hubungan ilmu kalam dengan filsafat yang dikembangkan oleh cendekiawan Muslim. Jika dalam ilmu filsafat lain kadang masih mencari-cari tentang kehadiran Tuhan, namun di filsafat Islam sudah meyakini tentang keesaan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, proses dan cara diturunkan Al-Quran. Mengenai proses turunnya Al-Quran melalui beberapa macam cara. Antara lain, yang pertama itu malaikat Jibril datang menampakkan dirinya seperti seorang laki-laki. Kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad SAW langsung menangkap dan memahami bacaan itu dengan baik, serta menghafalnya dengan sempurna. Lalu yang kedua itu dalam bentuk bunyi seperti suara genta atau gemerincing lonceng, namun dapat ditangkap maksudnya dengan baik oleh Rasulullah. Lalu yang ketiga itu malaikat Jibril menampakkan dirinya dalam rupa yang asli.
sebagaimana diungkapkan dalam surat Al-Najm ayat 13-14, yang artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu, atau dalam rupa yang asli, pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Lalu yang keempat, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dengan tanpa melihat sesuatu pun. Namun beliau merasakan bahwa wahyu sudah berada dalam kalbunya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-Syura ayat 51 yang artinya, dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia, kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan malaikat, atau diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Lalu seluk-beluk Al-Quran. Al-Quran diturunkan bersamaan dengan dinobatkannya Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Rasulullah SAW berusia 40 tahun. Ayat-ayat yang pertama diturunkan oleh Allah yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat-ayat tersebut diturunkan pada hari Senin pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi, ketika Rasulullah SAW sedang berkhalwat di Gua Hira. Malam pertama kali Al-Quran diturunkan ini disebut oleh Al-Quran sendiri dengan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan atau Lailatul Mubarakah atau malam yang diberkahi. Masing-masing dari kedua nama tersebut terdapat di surat Al-Qadar ayat 1 dan surat Ad-Dukhan ayat 3-4. Sedangkan Al-Quran yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika Nabi Muhammad menunaikan ibadah haji wada di Arafah. Saat itu hari Jumat tanggal 9 Zulhijjah 10 Hijriah atau bertepatan dengan bulan Maret 632 Masehi. Ayat tersebut tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 5. Terus juga Al-Quran itu dituruninya secara berangsur-angsur, bukan langsung semua. Ciri-ciri surah atau ayat. Al-Quran yang dibagi dalam 30 juz terdiri dari 6.326 ayat dan 114 surah. Terdapat 74.437 kalimat dan 325.345 huruf. Itu diturunkan dalam 2 periode, yaitu Mekah dan Madinah, dengan kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terhitung mulai tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahiran Nabi Muhammad, sampai dengan turunnya ayat yang terakhir tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-63 dari usia Nabi Muhammad. Surat atau ayat yang diturunkan di Mekah disebut dengan surat atau ayat Makkiyah, dan sedangkan surat atau ayat yang diturunkan di Madinah disebut dengan Madaniyah. Ciri-ciri surat Makkiyah itu pokoknya yang suratnya pendek-pendek. Terus setiap surah yang mengandung kisah-kisah Nabi umat terdahulu, kecuali kisah Nabi Adam dan Iblis yang disebutkan dalam Al-Baqarah adalah Makkiyah. Kalau ciri-ciri surat Madaniyah itu yang surahnya panjang-panjang. Lalu surah-surah Madaniyah itu juga menyebutkan tentang orang-orang munafik, kecuali surat Al-Ankabut. Yang terakhir ada pembaca Al-Quran. Yang pertama, membacanya dalam keadaan yang paling sempurna. Maksudnya kita harus bersuci atau berwudu terlebih dahulu, kemudian menghadap kiblat dan duduk dengan sopan. لا يمسه إلا المطهرون. Artinya tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Quran surat Al-Waqiah ayat 79. Kemudian membacanya dengan tartil dan tidak tergesa-gesa. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Artinya, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Selalu khusyuk ketika membacanya, menampakkan kesedihan dan berusaha menangis.
ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Artinya, dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surat Al-Isra ayat 109. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, poinnya bagus, kontennya bagus, isinya bagus. Tadi jadi nggak direkam tuh kita? Enggak ya? Di Google Meet